sorry, persegi panjang. Soalnya sekarang ada yang komen bulat sama bundar itu berbeda, tapi bagus masukannya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Kita sekarang lagi ada di daerah Bintaro. Tepatnya ada di Discovery Aluvia. Ini tipe paling baru. Di sini adalah tipe Nieva nih teman-teman. Kalau pernah ke daerah Bintaro, ini itu ada di dekat exit tol Perigi. Itu exit tol yang paling baru keluar di sini. Jadi kalau teman-teman dari daerah Taman Anggrek bisa keluar dari tol exit di Perigi ini, nggak terlalu jauh ke sini, paling cuma sekitar 5-7 menitan lah. Sekarang kita mau bahas rumahnya ya, dari depan dulu. Teman-teman lihat ini modelnya adalah modern tropical. Kenapa bisa begitu? Karena teman-teman bisa lihat atapnya itu kemiringannya cukup miring untuk daerah tropis, yang ngebikin dia tampilannya lebih manis. Ketika punya satu rumah yang bentuknya miring begitu atapnya, kiri kanannya itu kan mesti di dak beton ya. Dak betonnya itu harus diperhatiin waterproofingnya sama kemiringannya. Jadi supaya tidak terjadi kebocoran. Ini carportnya itu 5 meter. Kenapa kayak gitu? Karena ini dari sini ujung sampai ujung sini. Lebar bangunannya ini 6 meter. Diambil sama dia di sini sekitar 1 meter teman-teman. Jadi ini pas banget untuk 2 mobil. Karena mobil itu kan harus 2,5 kali 5 meter. Ah, teman-teman bisa lihat itu ada satu aksen. Nah, aksennya ini dibuat sama dia pakai cat tekstur. Kan biasa dikamprot, cuman kurang rapi. Kadang-kadang kalau tukangnya nggak rapi, kecuali tukangnya rapi banget. Tapi kalau mau yang pasti rapi, bisa pakai yang kayak gini nih. Ini teknologi baru, jadi tinggal dicat aja. Habis itu bisa langsung kelihatan rapi kayak gini. Di batas antar tetangga ini udah double dinding nih teman-teman. Jadi ketika kita beli rumah yang udah double dinding, ketika tetangga kita lagi ribut, kita nggak bisa dengar. Yuk kita masuk dalam yuk. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih, ini dia punya keramik itu 40x40. Bagusnya kenapa? Karena natnya itu juga disamain sama warna si abu-abunya ini. Jadi ketika kita milih nat untuk keramik, lebih bagus kita pilih yang warnanya mirip banget sama keramiknya. Ini keramiknya ini modelnya keset. Kenapa harus keset? Ya teman-teman tahu, supaya ketika kita habis hujan-hujanan turun dari mobil nggak kepleset. Dipadu sama dia di sini keramiknya hitam nih. Developer ini cukup detail, arsiteknya cukup detail. Kenapa? Karena di bawah dari tangga sini dikasih ada LED strip nih. Jadi ketika kita pulang malam, ini nyala, kita nggak akan kesandung sama si tangga ini. Yang gue suka dari sini adalah cara dia ngenat nih. Natnya rapi banget. Supaya berbeda, terasnya itu dikasih model agak teraso nih. Nah ini teman-teman bisa lihat juga, ini di potnya ini juga modelnya agak-agak teraso nih. Bagus banget nih. Mungkin banyak di Bali kali ya, tren-tren kayak gini. Dan di sininya pun dikasih sama dia batu koral. Jadi ketika teman-teman pengen punya rumah tapi males ngurus tamannya, nah bisa pakai alternatif batu koral warna putih gini. Atau juga bisa pakai batu koral yang warna hitam. Ini ada conwood nih teman-teman. Cuman conwoodnya ini di finishing sama dia pakai cat tembok biasa aja warna abu-abu. Lucu juga jadinya. Walaupun biasanya kalau kita pakai conwood itu kan biasanya kita pakai penetrasi dulu, habis itu di fiber coat. Tapi kalau yang ini dia langsung di finish pakai cat tembok. Hasilnya bagus juga. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada tali airnya yang jadi kelihatan sangat rapi. Karena bukan tangan lagi yang ngerjain, tapi udah pabrik kan. Teman-teman bisa lihat di sini ada jendelanya itu. Jendela itu horizontal memanjang. Satu ya tentu untuk ngelebarin si rumah ini. Nomor 2 adalah kalau ngadep barat, itu ngebikin di dalam itu tetap terang, tapi nggak akan silau-silau banget ketika ada matahari sore hari. Ini ada ide yang bagus banget buat teman-teman. Ini banyak banget di Bali sebenarnya. Yang gue suka adalah ini tuh bener-bener di bagian sini itu nggak dihalusin lagi. Jadi malah ngebikin nambah artistik dari si bangku ini. Dikasih sama dia di sini besi plat, oke lah ya. Teman-teman bisa lihat jendelanya itu menggunakan aluminium warna putih. Nah aluminium warna putihnya ini menggunakan silen warna hitam nih. Gue suka banget kenapa pakai silen warna hitam, karena kalau kita pakai silennya warna putih, itu bisa cepet kotor. Jadi banyak banget di sini nanti akhirnya kuning-kuning atau bekas-bekas tangan. Kalau pakai hitam, mau bertahun-tahun pun akan selalu kelihatan rapi.
Nah, teman-teman bisa lihat ini pintunya adalah Solid Engineering yang di finish Duco. Nah, ini rapi banget ya teman-teman ya. Solid Engineering itu kenapa sih banyak dipilih zaman sekarang? Karena kalau kita pakai Solid biasanya itu suka melengkung. Nah, kalau Solid Engineering itu dia kemungkinan melengkungnya lebih kecil. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini benar-benar bagus banget ya si lantainya ini. Tahu nggak? Ini ternyata bukan keramik. Makanya dari tadi gue bingung nih pas gue injek baru berasa banget kalau ini adalah vinil. Kenapa kayak gitu teman-teman? Karena nih teman-teman bisa lihat nih, hampir nggak ada nutnya. Ini dari tadi kita curiga nih, kenapa ya nggak ada nutnya? Mereknya Taco. Itu juga digunain sama dia untuk si plainnya nih. Nah, plainnya itu juga nggunain si vinil ini. Jadi rapi banget ya ternyata ya. Ini jadi pelajaran juga buat gua. Ketika kita nge-review gini, kita bisa megang langsung vinil model terbaru yang kelihatannya itu bener-bener kayak keramik model semen. Zaman sekarang zaman industrialan nih. Jadi banyak banget orang kepengin punya lantai itu semen. Daripada bikin lantai semen hasilnya retak-retak, habis itu kurang rata, akhirnya mesti di finishing lagi pakai gloss apa segala macam, lebih bagus pakai si vinil ini nih. Ini keren banget sih menurut gue. Begitu kita masuk rumahnya langsung ketemu sama meja makan nih teman-teman. Meja makannya ditaruh di sini, persis banget di atasnya ada 3 lampu bulat. Gue selalu bilang sama teman-teman, ketika milih lampu buat meja makan, kalau meja makannya bentuknya kotak, carilah di atasnya kotak. Atau teman-teman mau pakai bulat begini, tapi ketika disusun 1, 2, 3 gini, dia tetap ngebentuk kotak. Jadinya benar-benar manis dan sesuai banget sama si meja kotak ini. Sorry, persegi panjang. Soalnya sekarang ada yang komen bulat sama bundar itu berbeda, tapi bagus masukannya. Walaupun gue sampai sekarang nggak tahu bulat sama bundar bedanya apa sih bro. Jadi gimana? Kalau bulat itu ada volumenya, kalau bundar apa kebalik ya? Baca lagi komennya bro. Ini adalah meja makannya, langsung ketemu di sini satu sofa. Sofanya ini bagus. Kenapa? Karena enak didudukin. Tadi udah cobain, ini enak banget didudukin. Jangan pernah lupa ya teman-teman, ketika kita beli sofa itu harus banget didudukin. Jadi kita bisa ngerasain, karena kita beli sofa itu kan cukup mahal. Jadi kalau misalnya didudukin gak enak, kita akan nyesel cukup lama lah gitu kan, habis duduk begini gitu kan. Habis itu, aduh nyesel banget nih kan, sebel jadinya. Di depan sofa itu ada meja TV nih teman-teman. Nah, meja TV-nya ini sayangnya nggak eye level nih sama si sofa ini. Mestinya ini tuh agak sedikit lebih tinggi lagi teman-teman. Jadi ketika kita duduk itu benar-benar eye level. Kalau ini kan di sini kita masih ngeliatnya ke atas nih di sini. Padahal kurang sedikit ya, sekitar 20-30 cm lah. Ini meja TV-nya lucu ya. Jadi di bagian sininya itu dicowok begini. Bagian sini dicowok juga nih, ketemu sama dia seakan-akan adu manis nih. Gitu. Bagus ya. Nah, diambilnya dari bawah nih, cowokannya yang di bawah yang buat si tarikannya. Kenapa begini? Hasilnya adalah di sini tuh seperti satu garis yang lurus, saya manis gitu. Jadi ringan banget berasanya. Idenya bagus. Di bawahnya, nah ini dia nih teman-teman nih. Unik banget sih. Ini pakai multiplex yang dilapis HPL nih teman-teman, yang motifnya mirip banget sama vinil merek Taco ini nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bawahnya ditambahin lagi sama dia satu batu koral. Jadi ngebikin si rumah ini berkesan Jepang-Jepang. Man, mau nanya dong, Man. Apaan tuh? Idealnya ini dari sini ke sini supaya bisa dapat eye levelnya berapa sih? Ada ukuran standarnya? Sebenarnya idealnya nggak kayak gitu bro, makanya kan selalu kita ingetin kalau kita mau bikin meja itu, ini masalah duluan yang mana dibeli. Kalau menurut gua, kalau kita mau ngebikin satu meja TV kayak gini atau milih meja TV, pilihlah sofanya dulu. Nah, kita dudukin begini, kita tahu eye levelnya seberapa, ya kan? Baru kita bikin mejanya atau beli mejanya. Kurang lebih sih gitu. Itu juga tertentu juga sama si lebar si TV ini kan. Menurut gue ini harusnya buat TV wall mas. Iya, sebenarnya ini lebih bagus kalau ini jadi Di dinding aja. Jadi lebih enak ngatur ya. Jadi ini kan, ini sih sebenarnya tingginya udah enak ya. Iya udah pasti sebenarnya. Wall panel yang dipakai sama dia ini adalah HPL juga nih teman-teman. Nah, HPL itu lucu. Jadi ini dibolong-bolong kan sekarang lagi motif kayak gini nih, yang semen-semen kayak gitu. Ini pakai HPL, di sini listnya pakai warna hitam biar makin industrial. Dan yang lucu supaya ada bulat-bulatnya kayak gini, ini tuh di bor
dibolongin kayak gini. Habis itu dikasih cat warna abu-abu nih. Di atasnya itu teman-teman bisa lihat, gue suka banget kenapa di atas itu ada spotlight 2. Itu ketemu 2 kurva nih di sini. Nah, bagus ya. Nah, teman-teman lihat di sebelahnya itu ada satu tempat untuk naruh lemari es nih. Oke, selalu gue ingetin sama teman-teman ketika bikin lemari es harus beli lemari esnya dulu supaya tetap ada rongga-rongga begini supaya kulkas kita nggak cepet rusak. Modelnya lucu, jadi di sini ada model engsel capit udang nih. Nah, ini kayak gini. Ini biasa banget sebenarnya, jadul di interior, banyak pakai dari zaman dulu. Ketika begini, tutup, klek. Nah, kenapa dia pakai capit udang? Karena kita ngambilnya bisa dari sini. Oke, nah di atasnya itu pasti push button nih. Lucu juga, ini teknologi-teknologi zaman dulu yang masih relevan banget untuk zaman sekarang ya. Kenapa? Karena dengan adanya si push button itu, jadinya clean banget. Dan dengan ada capit udang pun jadi clean banget, jadi nggak kelihatan. Kalau ngeliat mukanya Bang Bewok, ya kan? Namanya apa? Capit playboy. Oke, ini teman-teman bisa lihat di bagian sini, dibolongin sama dia. Spesial untuk ada si pohonnya ini. Cuman jujur gue nggak favorit sama pohon-pohon palsu kayak gini. Daripada maksain pakai pohon palsu kayak gini, mendingan pakai pohon asli. Tapi yang pohon asli susah ngerawatnya kalau di dalam kayak gini. Jadi mendingan nggak usah pakai pohon lah. Itu kalau taruh situ bonsai lucu kali. Ya. Lucu, cuman susah ngerawatnya bro. Karena cahaya matahari terlalu sedikit. Oh. Makanya dikasih artifisial kayak gini. Cuman ya palsu. Ini desain kayak gini ada di Pinterest. Cuma palsu. Kayak cinta lo. Nah, di sininya teman-teman bisa lihat ini ditambahin multiplex. Ini dikasih panel dari HPL. Banyak yang nanya di kolom komentar nih teman-teman. Kalau misalnya HPL itu bisa nggak sih langsung ditempel ke tembok? Jawabannya nggak bisa. Jadi ketika kita ada tembok, itu mesti kita kasih triplek dulu, yang tipis saja. Habis itu baru ditempel HPL. Ini keren sih kursinya. Model kafe-kafe kayak gitu ya. Jepang-Jepang gitu nah. Jepang-Jepang gitu. Cuman ya agak kurang nyaman sih, tapi modelnya bentuknya bagus. Tapi kalau makan emang nggak boleh terlalu nyaman kali ya. Emang gitu? Iya. Kalau di restoran biar cepat pergi. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini tadi sorry nih di pintu masuk teman-teman belum lihat. Di sini ada poster. Posternya juga lucu. Jadi ini ada tulisannya Konnichiwa. Mungkin ini buat nunjukin kalau rumah ini interiornya bertema Jepang. Dan emang berasa sih Jepang ya. Jadi clean-cleannya dari yang tadi kita lihat di meja TV-nya itu yang benar tipis gitu. Jadinya bikin ini seperti model Jepang. Teman-teman lihat cara dia memanfaatkan si ruang di bawah tangga. Itu bisa dikasih kayak gini nih. Nah, jadi banyak banget tempat storage. Karena rumah zaman sekarang itu ukurannya nggak kayak zaman nenek-nenek kita dulu yang luasannya bisa di atas 500 meter, 400 meter ke atas, bahkan ribuan. Kalau sekarang kita harus mikirin storage nih teman-teman. Dan selalu dikasih kaca-kaca nih. Brown mirror. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih. Di sini, ini tuh kan seperti kolom ya. Kalau ada kolom itu, kalau secara feng shui biasanya diakalinnya pakai kaca nih teman-teman. Oke, sekarang kita mau ngelihat ke bagian dari dapurnya. Dapurnya ini pakai Modena yang listrik nih. Nah, ini teman-teman nih, ketika kita udah milih satu kompor listrik untuk rumah kita, merek-merek kayak begini yang bagus, jangan lupa listrik kita juga mesti besar di rumah, minimal ya 3.500 4.400 lah. Nah, di sininya pakai cooker hood Modena yang paling murah, standar aja, tapi unik. Kenapa unik? Karena ini dicoak lagi nih sama dia nih. Nggak naruhnya datar begini, tapi ditaruh lagi di atas. Lucu sih jadinya. Dan ini adalah solid surface. Nah, jadi ini bukan surface top. Ada yang bilang kayak gitu tuh. Itu salah. Kenapa? Ini adalah solid surface. Kenapa itu jadi masalah sih? Menjadi masalah adalah ketika kita ketemu sama desainer interior, kita mengerti bahan, akhirnya kita nggak dibohongin, jadi kita nggak dimahalin. Benar. Solid surface ini modelnya adalah Terrazzo nih teman-teman. Terrazzo itu tahun 80-an ngetren banget, dan sekarang ngetren lagi.
Jadi kalau teraso yang beneran itu mesti terus-terusan dipoles. Kalau pakai solid surface, dapet tampilan dari terasonya, tapi nggak perlu sering selalu dipoles. Dan ini nih teman-teman bisa lihat nih kalau solid surface nih lihat nih, dia tuh bisa rapi banget sama backsplash ya, benar-benar perfect banget. Cuman ada kekurangannya teman-teman, solid surface itu tidak tahan sama goretan. Jadi kita kalau udah pakai solid surface jangan lupa harus selalu pakai talenan. Sinknya menggunakan undermount atau undercounter, teman-teman bisa lihat. Ketika kita mau milih sink, kalau dilihat dari luar sih gampang ya. Cuman kalau udah kepasang kayak gini tinggal diketok aja sih sebenarnya. Ini berarti kiri kanannya nggak ada peredam. Di bawahnya doang ada peredam. Nih teman-teman bisa lihat. Nih, ini ada peredam. Oh iya tadi. Nih kan, ini peredam. Gitu teman-teman. Jadi semakin mahal sink, biasanya semakin banyak peredamnya. Tapi kalau emang udah punya sink kayak gini, tinggal ditempel peredam juga bisa sih sebenarnya. Sama dia tetap dikasih jendela supaya bisa ada sirkulasi dari depan ke belakang dan dekat sama dapur kan. Tapi tetap aja walaupun kita punya jendela yang dekat sama dapur, jangan lupa pakai cooker hood. Itu harus teman-teman. Kenapa? Supaya tidak terjadi gosong-gosong di atas ini nih. Kalau ini kita bakar biasanya gosong-gosong di APL, sayang kan. Oke, nah ini di sini ada laci-lacinya, sayangnya nggak soft closing. Padahal kalau misalnya kita tambahin 30.000 per laci, berarti sepasang dari engselnya ini itu udah jadi soft closing. Untuk pintunya dia pakai pintu kaca aluminium. Kenapa teman-teman? Jadi supaya selalu terang nih ke dalam. Coba kalau ini pakai solid atau tertutup begitu, di dalam nggak akan selalu terang. Tapi kalau kayak gini kan akan selalu terang nih teman-teman. Dikasih door stopper di sini untuk nahan pintunya, jadi nggak jegrak gitu ya. Yuk kita masuk WC. WC gue suka kenapa? Karena pakai keramik KW1 nih. Jadi kalau keramik itu beda-beda dikit, belilah KW1 lah, tanggung, jangan beli KW2, KW3 lah teman-teman. Jadi ketika bikin kayak gini tuh bisa presisi banget gitu. Padahal kan harganya paling beda 30.000, 40.000 semeter biasanya. Cuman jadinya tuh beda gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, gue suka banget nih, suka banget ini. Kenapa? Karena ini adalah satu model yang kecil banget, bagus nih Om. Iya, bagus. Jadi ini enak gitu. Tuh. Lu masih bisa jalan dengan benar karena pemilihan wastafelnya bagus. Dan ini oke. Ya kalau nakasnya standar, cuman bentuknya jadi lucu banget. Nah ini adalah mereknya American Standard, dibikin persis banget di sini. Pakai kaca nih, kacanya itu agak kayak melayang gitu ya. Jadi ini ada sisanya. Jadi nggak cuma nempel doang, tapi ada sisanya. Mantap sih. Akan lebih keren lagi kalau misalnya di sini kasih LED strip nih. Sekarang harus kita cek ketika kita lagi kayak gini. Oh, pala kita nggak kena ya? Nggak kena nih sama ini. Jadi masih enak, aman. Ini bukan kamar mandi namanya, tapi adalah powder room. Jadi nggak bisa mandi di sini, cuma bisa buat buang air besar, cuci tangan, sama buang air kecil. Buat tamu-tamu yang datang nggak perlu lagi naik ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini adalah laundry room. Keren banget, kenapa? Karena bener-bener pas ukurannya. Pilihan dari mesin cucinya bagus. Kenapa? Karena mesin cuci front loading. Mesin cuci front loading itu emang lebih mahal teman-teman, tapi baju lu nggak cepat rusak. Ini buat pakaian-pakaian kotornya. Habis itu kita masukin ke dalam. Di sini mungkin bisa jadi tempat buat deterjen-deterjennya, bagus. Ada ambalannya. Ini idenya menarik. Dan di sini ada satu tempat untuk setrika nih. Makanya udah disiapin stop kontak nih di sini sama dia dan gantungan di sini. Mestinya ini sedikit lebih tinggi lagi. Mungkin tambah-tambah 30 cm ya. Jadi kaos itu nggak begini nih kan ganggu nih. Ya kan? Kecuali gini ya. Pinggir banget, tapi kalau udah banyak ya ganggu juga ya. Mestinya kan dia adanya di sini nih. Kita gantung di sini sedikit nih. Tak, jadi dia masih bisa buat setrika. Sekarang teman-teman bisa lihat ini adalah tembok kamprot yang dikasih tali air. Asli karena ini adalah Jaya Property. Buatannya rapi dan dikasih satu lampu sorot untuk tanaman ini nih. Ini ada satu kamar asisten rumah tangganya, kamar mandinya cukup enak. Di sini ada kloset jongkoknya. Oke, kenapa sih kloset jongkok itu selalu dinaikin kayak gini? Karena di bawahnya ada leher angsanya. Nah, di sini adalah kamar tidur asisten rumah tangganya. Enak sih menurut gue. Karena ini teman-teman bisa lihat nih, di sini kan bedside table nih. Tapi nantinya kalau teman-teman benar-benar ditinggalin bener, di sini tuh masih bisa dibikin lemari yang tinggi nih. Dan di sini masih ada sisa sedikit, makanya di sini taruh sama dia
ada setrika uap. Nah, di sini masih muat gitu. Jadi ini dikasih jendela di atas ini. Jadi asisten rumah tangga juga tetap punya privacy, tapi tetap dapat angin. Nah ini pakai kaca zigzag teman-teman. Ini adalah model railingnya nih. Railingnya itu pakai kaca tempered di sini. Nih ada lambangnya tempered di sini. Dikasih besi tempa di sini buat naruh si kaca ini. Dicetak dulu ya. Nah ini pakai 4x4. Habis itu dilengkapin pakai kayu. Gue suka banget dia pakai kayu di sini karena ini elemen yang jarang banget kena rayap nih. Andaikan kena rayap pun kelihatan, jadi bisa cepet diatasin. Tapi itu dia, kayu beneran itu selalu lebih bagus daripada pakai material lain. Yang gue suka di perumahan ini adalah ini masih pakai APL yang tadi dan ini dikasih lampu-lampu nih. Buat temen-temen ya, kalau misalnya pengen punya tangganya itu ada lampunya tapi udah telanjur tembok. Itu kan biasanya kan dibobok temboknya, hancurin lagi kotor. Lebih baik begini finishingnya. Jadi ini tuh adalah triplek yang dikasih HPL seperti yang gue bilang tadi kan. Karena ini ditambahin ada triplek sama HPL ya, kita bisa nambah-nambahin kayak gini nih, tanpa harus ngebobok-bobok tembok. Yuk, naik yuk atas. Cuman sayangnya rumah ini agak kurang ramah sama orang yang tingginya 185 cm kayak gue. Begitu naik, teman-teman bisa lihat nih. Dikasih sama dia lampu-lampu bulat kayak gini yang disusun nggak beraturan. Cuman sayangnya mesti bagian sini itu yang bagian agak naik nih. Karena udah deket-deket juga nih sama kepala. Oke, bagus sih tapi idenya. Jadi menarik banget dan di situ tetap dicoak sama dia dan dikasih LED strip. Ini ada tempat buat kerja. Dan gue suka, kenapa? Karena disediain buat dua nih. Jadi bisa suami istri nggak rebutan teman-teman. Dan di tengahnya itu dikasih laci lagi. Jadi storage-nya banyak dan di sini di atasnya itu masih dikasih ambalan, ada lampu-lampunya juga di sini dan ini ada LED lamp nih sebenarnya. Mas saya nggak dipasang nih. Ini bagus loh ini padahal. Tadinya kita mau ngasih ini nih buat giveaway, cuman kalian milihnya jam dinding. Nah ini di bagian sininya teman-teman, ini pakai besi behel silinder nih. Besi ini biasanya dipakai buat struktur, dijadiin sama dia hiasan pun jadi lucu banget nih. Berkesan modern industrial ya. Yang bagus dari sini adalah layoutnya nih. Jadi kita masih punya satu selasar yang besar. Nah di sini ada satu tempat buat naruh pajangan-pajangan, pakai besi 2x2 warna abu-abu. Dikasih HPL juga buat ambalannya, tapi detail. Di sini masih dibelah lagi sama dia nih. Ini pakai router teman-teman namanya. Kalau alatnya itu pakai router, set gitu, rapi banget. Habis itu dicat warna hitam. Nah itulah teman-teman pentingnya desainer interior dalam ngedesain rumah teman-teman. Nah di atas ini dikasih sama dia multiplex yang dikasih HPL warna hitam dan dikasih spotlight. Dari sini kita mau masuk ke kamar mandi yang buat di lantai atas nih. Ini kamar mandinya asik. Asik itu harus bener dulu teman-teman. Satu, kamar mandinya masih punya satu jendela di sini. Habis itu di bagian sininya begitu masuk, layoutnya enak, masuk langsung cuci tangan. Kenapa gitu? Karena ada orang yang cuma mau cuci tangan, dia duluan. Jadi dicuci tangan, dia langsung keluar gitu. Nah baru yang nomor 2 pergi ke kloset. Nah ini pergi ke kloset, dikasih ambalan. Habis itu di bagian sininya, wah ini keren. Gue suka banget model floor plan kayak gini nih. Clean lah, minimalis banget. Keren ya. Nah, ini di sini dikasih cowok ke dalam begini. Turunnya juga enak banget nih. Tuh, turunnya segini. Jauh banget, ya kan? Tapi sayangnya gue nggak suka di bagian sininya. Kenapa? Karena ini tuh di bagian kacanya tuh masuk ke dalam sini nih. Mestinya dia ada di atas aja. Karena bagian sininya, di bagian sananya itu nggak bisa dibersihin dengan gampang gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada jamur airnya di bagian sinilah bakal kelihatan putih-putih. Dan gue suka banget sama detailnya. Dia nambahin lagi di sebelah sininya pakai HPL warna hitam. Dan nggak lupa dikasih sama dia satu exhaust fan sama ditambahin manhole di sini. Nah sekarang dari kamar mandi kita mau menuju kamar yang di depan nih. Ini adalah kamar anaknya teman-teman. Ini dia pakai Ona roller blind. Tapi dia modelnya itu yang masih see-through gitu. Jadi masih bisa ngelihat pemandangan keluar teman-teman. Bukan yang blackout. Ini ada permainan untuk fasadnya tadi dari depan. Dia mengecil ke sini untuk permainan fasad. Tapi nggak dipaksain ada bedside table di sini karena ruangnya udah sempit. Dia taruh bedside table satu aja di situ. Teman-teman bisa lihat nih, ini bisa jadi inspirasi. Naruh lukisan itu nggak melulu harus
begini flat aja gitu, ya kan? Tapi dia overlap sedikit, ngeluarin dari sini, nutup kacanya, ngebikin tampilannya itu benar-benar unik. Nah, ini di sini, ini kan temanya Jepang-Jepang nih. Nah, ini nih agak Jepang-Jepang nih, teman-teman bisa lihat ya. Dikasih permainan-permainan kayak gini, di sininya pakai HPL warna abu-abu muda banget. Nah, ini adalah wallpaper yang keren banget, Koinogiri, melambangkan life and balance. Jadi hidup itu harus seimbang. Kalau hidup itu harus seimbang, kamu harus segera apa, bro? Kawin lah. Segera kawin lah. Yuk. Sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur utamanya nih, teman-teman. Di sini dia pakai brown mirror. Di atasnya itu dikasih LED strip, dicok dulu ke atas dikasih LED strip. Habis itu dikasih ornamen-ornamen kayak di Jepang-Jepang gitu ya, hitam-hitam gitu. Cuman yang agak aneh ya, ini kenapa spotlight cuma satu ya? Kenapa nggak dua ya? Oh, oke. Dia dikasih cuma satu supaya center sama si tempat tidur ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini ada bedside table ya, lucu banget. Ditambahin lampu gantung di situ, dan di sini ada bedside table lamp-nya ditaruh di bedside table, ya kan? Bedside table-nya modelnya gantung. Oke, menarik. Bro, sini bro. Bro, lihat. Banyak banget kaca tuh. Ya kan? Kesenangan lo. Iya. Ya kan? Buat apa emang? Biar bisa ngeliat. Biar bisa ngeliat ya? Iya. Tapi sebelum lo ngeliat, lo baca dulu nih. Ini artinya apa, bro? Tidak ada yang abadi, tidak ada yang selesai, tidak ada yang sempurna. Wah, kenapa di tempat tidur ya? Berarti harus Nggak ada yang abadi, Nggak ada yang selesai, Nggak ada yang sempurna. parah dong. Ya kan? Sama nggak ada yang perfect. Nggak ada. Wabi-sabi. Waduh, Bisa. wabi-sabi. Kurang sabi. Di sini ada lemari. Lemarinya lucu banget, pakai HPL buat figuranya, habis itu dikasih kaca riben. Ketika kita dorong begini, jangan lupa di sini ada stoppernya dari bulu-bulu. Tek, dia langsung mati. Bagian sininya juga begitu. Ini ada ininya. Dan ini bagus modelnya. Kenapa? Karena satu HPL-nya sama di dalam, jadi dia nggak pakai melaminto. Ngebikin kesannya lebih mewah. Habis itu ininya juga bener. Nah, ini kalau 60 cm nih teman-teman bisa lihat nih. Baju tuh bener-bener bisa begini. Kalau dia kurang 60 cm dia jadinya begini. Akhirnya juga boros tempat. Tapi kalau kayak gini kan dia bener-bener bisa nempel. Ada satu kaca yang bisa untuk satu badan nih. Di bawahnya itu ada satu meja rias. Meja riasnya pakai puff, model kotak aja gini, dan enak banget untuk ngerias. Di sini cukup ukurannya, dan masih dilengkapi sama laci buat naruh make up mungkin. Masih punya satu jendela yang benar-benar besar. Jadi sirkulasinya semua selalu bagus di rumah ini, karena setiap kamarnya masih ada jendelanya. Dan ada si Onai lagi yang see-through. Nah, sekarang kita masuk ke kamar mandi master. Yang lucu lebih kecil daripada kamar mandi yang ada di luar yang buat anak ya. Tapi oke lah, karena master tetap harus punya satu kamar mandi sendiri. Layoutnya suka sih gue. Layoutnya tuh begitu masuk lo bisa langsung di sini langsung cuci tangan. Di bagian sininya belok langsung ada kloset ya. Dan pakai jet washer. Nah, gue udah bener nih ya ngomongnya. Kemarin banyak yang koreksi. Nah, ini yang gue gak suka nih kalau pakai jet washer nih. Tuh, gampang bocornya. Makanya gue lebih suka pakai eco washer. Tapi gue suka sih, kenapa jet washernya dia itu dia punya air sendiri, nggak digabungin sama si kloset. Jadi ketika kita udah nggak pakai, kalau kita rajin ya, kita nggak pakai kita matiin. Jadi nggak ada tekanan lagi ke sini, ngebikin jet washer ini selalu awet. Sama model ininya beton dilapis keramik, dikasih wastafel model kotak. Teman-teman ketika punya satu kamar mandi pengen di sudutnya itu ada box shower kayak gini, bisa juga beli jadi kayak gini. Jadi ini modelnya dia tutup sini, rapet banget. Jadi enak nih. Gue suka banget sama developer ini karena arsiteknya detail. Dia mikirin untuk sampai orang setinggi gue lah 185. Ini enak nih pakai mandi nih. Sama satu lagi teman-teman nih. Dan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman adalah pemilihan warna dari keramiknya. Jadi keramik ini abu-abu kecil 20x40. Habis itu di sininya pakai 40x40 yang keset nih. Bagus banget sih ini. Ini merek mahal nih, presisi banget. Itulah teman-teman.
ketika kita milih keramik jangan pelit-pelit, tambahin dikit-dikit, belilah yang KW1 gitu supaya hasilnya bagus. Nih kalau teman-teman beli yang KW2 kelakuannya kayak begini tuh. Ini ada satu kotak nih, lucu ya. Nah kotak ini buat nutupin si panel listrik. Nah teman-teman bisa lihat ya, itu dicolok kayak begini, habis itu dia dimasukin slip begini. Itu sebenarnya adalah teknik ketika kita mau masang kitchen set. Jadi kitchen set itu sebenarnya sama aja kayak gini nih masangnya, cuman berat aja. Nah sekarang kita udah sama Mas Yudi dari Jaya Property, kita mau nanya-nanya nih sama dia nih. Cuman sekarang lagi zaman pandemi, jadi yang pakai masker gua, kalau Mas Yudi harus kelihatan mukanya, ya kan? Nah, Mas Yudi, kenapa sih orang itu harus beli di Discovery Aluvia Nieva ini? Discovery Aluvia tipe Nieva ini berada di kawasan distrik Discovery Bintaro Jaya. Yang paling kita jual sebenarnya ketika kita menjual Discovery itu adalah lokasinya sangat dekat dengan 2 akses tol. Hanya kita mungkin satu-satunya developer yang mempunyai 2 akses tol langsung, baik itu ke Jakarta Selatan yakni exit tol Pondokaren dan juga ke Jakarta Barat yakni exit tol Parigi. Belum lagi kita juga masih punya 3 stasiun komuter lain di Bintaro Jaya, yakni stasiun Pondok Ranji, stasiun Sudimara, dan juga stasiun Jurangmangu. Terakhir kita masih punya akses untuk internal Bintaro. Kita punya Intrans Bintaro. Ingat, itu gratis. Kita bisa dari klaster ke klaster, dari distrik ke distrik, bahkan kita juga bisa menggunakan itu ke pusat moda transportasi kita di Bintaro Exchange Mall. Dari sana mereka bisa menggunakan Royal Trans untuk bepergian ke pusat-pusat kota. Contohnya seperti stasiun MRT Lebak Bulus. Kita juga banyak kawasan kuliner di sini. Kita ada Starbucks, ada McDonald's, KFC, Pizza Hut. Itu benar-benar sangat dekat dengan lokasi kita saat ini. Kita jalan kaki aja bisa sampai ke sana. Kita juga banyak kawasan tempat nongkrong baru di Bintaro yang semuanya sangat dekat dengan kawasan Discovery Aluvia ini. Persis di depan klaster ini memang sudah ada Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Kita punya kawasan kuliner baru. Saat ini memang yang sudah beroperasi di sana ada Burger King. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duit. Nah, sekarang kita tanya-tanya nih sama Mas Yudi nih. Mas Yudi, kalau kita mau beli di sini, ada kemudahan-kemudahan atau cara-cara bayar yang seru nggak sih? Ada. Untuk saat ini karena kita sudah masuk ke dalam promo Year End Festival, jadi Bintaro Jaya itu punya program khusus. Biasanya memang program khusus itu hanya dilakukan di akhir tahun. Kita punya promo khusus ready stock, rumah ready stock. Mengingat saat ini memang lebih banyak untuk produk Nieva ini lebih banyak di ready stocknya. Hanya bayar 80%. Jadi pada dasarnya memang kita ada diskon 20%. Oh, banyak ya? Ya, yang kedua, ketika pembelian rumah ready stock itu juga langsung otomatis mendapatkan AC dan water heater. Jika kamarnya ada 2, AC-nya dapat 2. Jika kamarnya ada 3, AC dapat AC 3. Masing-masing 1 PK. Terkait dengan harga, kita punya kemudahan cara bayar yang cukup panjang. Mulai dari cash keras 1 kali sampai dengan cash 24 kali. Jadi cicilan cash dibayar 24 kali. Ataupun KPR DP 20% yang bisa dibayar 1 kali, dicicil 1 kali sampai dengan yang dicicil 24 kali. Untuk rentang harganya sendiri, jika kita membeli dengan cash 1 kali, itu langsung mendapatkan harga 2,4 miliar. Ketika kita bayar dengan KPR 20% dengan cicilan 24 kali, itu kita cukup membayar 2,8 miliar. Ketika itu dicicil kurang lebih nanti setelah akad, maka cicilan yang akan dibayarkan ke bank itu sekitar 11 sampai 12 juta rupiah per bulannya. Oh, tuh teman-teman, nah itu sekitar 11 sampai 12 juta emang kedengerannya mahal. Cuma kan selalu gue ingetin, cari istri supaya bisa bantuin lo nyicil. Nah, jadinya kurang lebih penghasilan harus 30 kan, gaji 15 masih oke lah, masih bisa dikejar. Sama satu lagi Mas Yudi nih, banyak yang suka nanya nih, ini tuh yang include sama yang nggak include apa sih? Biasanya memang untuk rumah inden atau rumah ready stock di luar rumah contoh, memang kita tidak memberikan furnish. Namun khusus untuk Nieva, ketika pada awalnya kita launching produk ini, kita tidak memiliki kamar mandi dalam di kamar utamanya. Namun kedepannya setelah kita launching rumah contoh ini, semua kamar utama mendapatkan kamar mandi dalam. Itu kita kasih free. Khusus untuk furnishnya sendiri, hanya rumah contoh ini yang kita dapat jual. Jadi memang rumah ini sudah dapat kita jual dengan lengkap dengan keseluruhan furnishnya.
gitu. Apapun yang ada di furnish ini langsung kita jual ke si pembeli. Oh, jadi teman-teman kalau kepengen yang udah full furnish kayak gini, ya ayo nih cepet-cepet nih ke sini untuk beli si rumah contoh ini. Jadi teman-teman bisa dapat rumah udah langsung tinggal bawa koper aja. Oke, Mas Yudi, makasih banyak ya untuk wawancaranya. Oke, sampai jumpa di acara kita yang berikutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video kita. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Wah, ini keren loh. Jadi ini bagian sininya itu nggak rata. Nah, yuk tampar ya. Hah? Kasih apa? Paling nagih utang. Yuk, naik. Wow. Biar kayak yang sebelah-sebelah ah. Jadi begitu masuk kamar langsung wow gitu. Nah, ini